Gak kerasa ya 1 bulan berpuasa udah berlalu. Kemarin di awal Ramadan aku nyapa kamu dengan pantun. Nah, di akhir Ramadan ini aku juga nyiapin pantun khusus buat kamu-kamu. Dengerin ya. Makan ketupat di hari Lebaran. Jangan lupa pakai opor ayam dan daging rendang. Saatnya kita maaf-maafan agar tak ada lagi dendam di hari kemenangan. Gimana? Mantanmu dimaafin kan? Ngomong-ngomong soal opor ayam, tau gak sih ternyata ada banyak jenis ayam yang aneh dan unik loh di dunia ini. Dari yang bulunya sedikit sampai yang lebat. Yang kepalanya 2 sampai yang gak punya kepala juga ada. Wow! Kamu pengen lihat? Terus aja nonton videonya. Ini adalah ayam botak. Dari lahir emang udah gak punya bulu. Di negara asalnya Israel, ayam yang dijuluki bald chicken ini cukup terkenal. Dikembangkan oleh seorang ilmuwan yang bernama Avigdor Kahaner yang melakukan perkawinan silang antara ayam broiler dengan ayam tanpa bulu leher. Katanya sih, proyek miliknya ini dipicu oleh gelombang panas ekstrim yang bahkan pernah mencapai 54 derajat Celcius di negaranya. Sehingga peniadaan bulu diklaim membantu ayam-ayam ini bertahan tanpa harus merasa gerah. Tapi ya, semulia apapun alasan dibaliknya tetap aja ya, ayam tanpa bulu ini memiliki resiko kesehatan, seperti rentan terkena penyakit kulit dan sengatan matahari. Nasibnya sangat beda jauh nih dengan ayam kapas, ras ayam yang tubuhnya justru ditumbuhi bulu yang sangat lebat dan halus, hingga yang terlihat hanya mukanya aja. Saking lembutnya bulunya, ayam kapas juga sering dijuluki ayam berbulu kucing atau ayam sutra. Terus bulu di kepalanya tuh mirip kayak pom-pom cheerleaders. Berasal dari Cina kuno dan sekarang udah tersebar di berbagai negara termasuk Indonesia. Warna bulunya itu beragam, dari putih, hitam, coklat, hingga abu-abu juga ada. Tapi yang bikin pangling justru warna daging dari tulangnya. Semuanya berwarna hitam. Karena didominasi oleh gen melanotik. Makanya gak begitu banyak orang yang pengen konsumsi. Meski di beberapa tempat si imut ini tetap disajikan dan diolah secara tradisional, terus ada juga nih ayam yang mendapat gelar Honorable Fowls alias unggas yang terhormat. Wah, karena di masa lalu ayam ini disebut-sebut hanya bisa dipelihara oleh kaisar di Jepang. Namanya Onagadori. Ciri khas ayam ini ada pada ekornya yang sangat panjang, bahkan bisa mencapai 12 meter. Saat bertengger di pagar rumah pun ekornya bisa nyentuh tanah. Ekornya bisa sepanjang itu karena mereka gak melakukan molting alias pelepasan bulu kayak ayam lain. Ya, sayangnya populasi mereka ini diketahui sangat langka ya. Dan hanya sekitar 200 individu aja di Jepang. Makanya upaya kawin silang juga dilakukan, dan akhirnya menghasilkan ayam phoenix di Jerman. Indonesia sekarang juga ada sih, meski sangat sulit beradaptasi karena yaitu perbedaan musim. Harganya juga cukup mahal, mencapai 30 juta rupiah per ekornya saja. Kalau ayam dari Chili, Amerika Serikat bernama Araucana, harganya sih lebih murah nih. Sekitar 20-25 US dollar atau 358.000 rupiah. Tapi bentuknya nggak kalah unik dari ayam-ayam tadi. Di telinganya, Araucana ini memiliki sepasang bulu yang mengembang keluar dan memanjang seperti pakai anting-anting. Terus, bulu pada tubuhnya juga lebih berisi dan ekornya buntung. Mukanya sih kelihatan kayak sedang marah gitu. Tapi sebenarnya mereka ayam yang cukup ramah kok. Keunikan lain yang mereka punya itu adalah telurnya yang berwarna hijau, seperti telur bebek. Padahal umumnya cangkang telur ayam hanya berwarna coklat dan putih. Penyebabnya adalah DNA virus dalam genom ayam. Dengan kata lain, Araucana dapat digolongkan sebagai ayam transgenik yang terbentuk secara alami. Tapi ya, ngomongin soal fenomena aneh, di dunia hewan emang udah kerap terjadi. Bahkan kadang terlihat nggak masuk akal. Seperti kejadian di Colorado, Amerika. Seorang peternak bernama Lloyd Olsen yang menyembelih ayamnya dikejutkan oleh seekor ayam yang meski kepalanya udah dipenggal, doi masih bisa bangun kembali dan malah berjalan-jalan. Ayam yang menolak mati ini diberi nama Miracle Mike. Bayangin aja ya, Mike hidup tanpa kepala selama 18 bulan lamanya. Dan selama itu pula Olsen memberi Mike makan dengan spuit yang disuntikan langsung ke lehernya. Kelihatannya sih emang rada serem ya.
Tapi menurut ilmu sains, Mike bisa tetap hidup karena saat disembeli, pisau tidak mengenai pembuluh darah dari otak menuju jantung. Dan struktur otaknya terkonsentrasi di bagian belakang tengkorak, atau disebut dengan batang otak. Sehingga 80% dari massa otaknya, dan hampir semua mengontrol tubuh Mike, termasuk detak jantung, pernapasan, rasa lapar, dan pencernaan, masih ada semuanya. Kalau ayam di Tampa, Florida ini malah memiliki kepala lebih dari satu nih. Pemiliknya menyumbangkan ayam unik ini ke Museum Saint Petersburg sebagai koleksi bersama dengan sapi berkepala dua. Ayam dua kepala ini berhasil hidup selama 8 bulan. By the way, kondisi ayam berkepala dua ini biasa disebut dengan polisepali. Umumnya sih terjadi pada makhluk hidup yang berpotensi lahir kembar. Dan kondisi ini bisa terjadi pada semua hewan, termasuk manusia. Yang lebih unik lagi, penampilan ras ayam dari Vietnam. Ayam Dong Tao namanya, tapi disebut juga ayam kaki gajah. Soalnya kedua kakinya tumbuh sangat besar. Cakarnya pun jadi kelihatan gemuk dan gemesin. Ya, walaupun banyak yang bilang mengerikan juga sih. Ayam kaki raksasa ini termasuk ras ayam langka dan dihargai sebagai makanan lezat di Vietnam. Mereka cukup sulit untuk dikembangbiakan karena betina itu cenderung bertelurnya lebih sedikit dibandingkan ayam pada umumnya. Terus mereka itu sering memecahkan telurnya sendiri karena nggak sengaja terinjak. Yaitu karena kakinya besar dan cukup mengkhawatirkan. Meski begitu, sepasang ayam Dong Tao hidup bisa dijual sangat mahal mencapai 300 juta rupiah. Dan soal harga jual, ayam paling mahal, ayam unik di Ponorogo ini juga pernah mendapatkan tawaran harga dari 500.000 sampai 50 juta rupiah. Tapi pemiliknya ogah melepas si ayam. Soalnya ayam ini tuh ya punya 4 kaki. 2 kakinya tumbuh normal selayaknya ayam lain, tapi 2 lagi tumbuh di dekat ekornya. Ayam ini bukan satu-satunya. Kondisi ayam serupa juga pernah ditemukan di Bekasi dan Bali. Terus masih ada lagi nih satu ayam yang unik dari Indonesia, yaitu cemani. Si hitam pekat yang erat dikaitkan dengan simbol mistis dan sihir. Karena penampilannya yang memang didominasi warna hitam hingga ke bagian organ dalamnya. Si cemani ini juga kerap disalahpahami memiliki telur warna hitam. Padahal telurnya tetap berwarna putih. Hanya aja tubuh cemani menjadi hitam karena adanya mutasi genetik yang menyebabkan pigmentasi hitam yang dominan. Selanjutnya ada ayam dengan penampilan gak kalah unik. Bentuknya sih normal, hanya saja di bagian kepalanya itu terdapat bulu yang lebih lebat. Namanya ayam Polan. Jenisnya ada banyak karena telah mengalami perkawinan silang dengan berbagai ras ayam lain. Ayam Polan ini asli biasanya berwarna gelap atau hitam dengan perpaduan warna abu, merah, dan coklat. Sementara jenisnya yang lain ada yang berwarna hitam dengan jambul mekar di kepalanya berwarna putih. Terus ada juga yang polanya menyerupai batik seperti ini.